Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam Liputan Metropolis. Pemirsa Pol TV, saat ini jemaah umroh dari Travel Holiday Angkasa Wisata tengah menjalankan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan umroh para jemaah, kita akan coba hubungi Mbak Indah selaku Ketua Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata dan Bapak Hadirman selaku Tour Leader Bus 04. Assalamualaikum Mbak Indah dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Ustadz terlebih dahulu. Apa kabarnya Pak Ustadz sekarang? Alhamdulillah baik-baik. Baik Pak, seperti apa perjalanan umroh jamaah umroh travel angkasa wisata saat ini Pak, bisa dijelaskan? Alhamdulillah saat ini travel holiday angkasa wisata keberangkatan 30 Januari 2025 tadi malam sudah melaksanakan rangkaian ibadah umroh perdana. Alhamdulillah perjalanannya berjalan dengan lancar atas rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai kondisi Pak untuk para jamaah di Tanah Suci. Pelan-pelan aja, Pak. Di Tanah Suci sekarang seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah, mulai dari Tanah Suci Madinatul Munawwarah sampaikan ke Makkatul Mukarramah saat ini kondisi jemaah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah tidak ada kekurangan suatu apapun dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz, kita ke Mbak Indah terlebih dulu Pak Ustadz ya. Mbak Indah, bisa disampaikan bagaimana perjalanan umroh di tahun 2025 ini Pak? Iya Mbak Ayu, Alhamdulillah perjalanan ibadah umroh di tahun 2025 ini sangat padat ya. Antusias dari para jemaah juga sangat luar biasa. Bahkan informasi saja untuk saat ini kita untuk pemberangkatan Februari pun sudah full semua. Tinggal untuk pemberangkatan di pertengahan Maret saja sampai dengan Syawal Mbak Ayu. Saking kan antusiasnya jemaah untuk beribadah umroh ke Tanah Suci. Baik Mbak Indah, untuk jamaah umroh yang berangkat kali ini ada berapa jamaah Mbak? Untuk keberangkatan ibadah umroh tanggal 30 Januari 2025 berjumlah sebanyak 434 jemaah. Ini kan adalah merupakan maskapai Lion Air terbang langsung Palembang Madinah yang dimana diinapkan di kota suci Madinah Al Munawwaroh selama 3 malam dan kota suci Mekah Al Mukarramah selama 4 malam. Dan hari ini merupakan hari kelima. Dan insya Allah nanti jemaah akan dipulangkan kembali ke tanah air Indonesia pada tanggal 7 ya, 7 Februari seperti itu. Mengenai kendala yang dialami oleh Travel Holiday Angkasa Wisata saat ini, apakah ada kendalanya atau aman-aman saja Mbak Indah? Alhamdulillah informasi yang kami terima sampai saat ini juga semuanya berjalan dengan lancar Mbak Ayu, pemirsa Pal TV. Insya Allah jemaah juga terkabarkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Walaupun kondisi crowded, tapi Alhamdulillah juga tidak ada yang jemaah yang mengalami kesulitan untuk berjalan dari hotel menuju ke Masjidil Haram atau sebaliknya. Adalah sedikit yang bercakap-cakap atau bertanya mengenai perjalanannya atau maksudnya itu rutenya ya, tapi akan tetapi akhirnya jemaah pun sudah hafal sendiri dengan jalan tersebut saking kan dekatnya jarak hotel kita ke Masjidil Haram. Dan alhamdulillah kami sudah menyiapkan 10 tour leader, 10 mutawif dan juga koordinator tour leader, juga koordinator mutawif, semuanya sudah bertugas dengan baik secara profesional melayani jemaah ini tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Baik, Mbak Indah, kita ke Pak Ustadz terlebih dahulu ya Mbak Indah ya. Baik, untuk saat ini Pak Ustadz, jamaah umroh sedang melakukan kegiatan apa nih Pak di Tanah Suci? Alhamdulillah mulai dari pagi ini seluruh jemaah bebas beraktivitas untuk melaksanakan rangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya. Baik Pak Ustadz, yang kita tahu untuk jumlah jemaah dari Travel Umroh Holiday Angkasa Wisata cukup banyak ya Pak ya. Bagaimana Pak untuk mengawasinya? Alhamdulillah, karena PT Holiday Angkasa Wisata telah memberikan fasilitas kepada TL dan MOTEP yang cukup berpengalaman. Alhamdulillah, semua jemaah yaitu kepuasannya cukup puas dengan pelayanan dan lain sebagainya. Baik Pak Ustadz, kita beralih ke Mbak Indah lagi. Mbak Indah, untuk calon jemaah umroh yang hendak mendaftar, mereka bisa mendaftar kemana Pak? Bisa dijelaskan?
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayu. Untuk semua pemirsa PAL TV dimanapun berada ya, khususnya untuk masyarakat Sumsel, jika ingin mendaftarkan ibadah umroh, baik Bapak Ibu sekalian ataupun keluarganya atau kerabatnya, jangan sungkan-sungkan. Silahkan mendaftarkan dirinya Pak, kepada agent jawabnya kami yang lebih terletak panjang di nggak Pak 17 Pupa? Oh, kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera lebih Selatan, panjang jawabannya Pak. di Jadi 9 panjangan provinsi Sumatera Selatan. Dan panjang. kantor pusat kita terletak di Jalan SMB 2 nomor 60, Kota Palembang, kilometer 12. Jangan ragu-ragu, Bapak Ibu, semua sosial media kami selalu memposting atau memberikan beberapa pamflet atau brosur. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti atau follow akun-akun kami Holiday Angkasa Wisata untuk Bapak Ibu dapat memilih tanggal. Atau Bapak Ibu bisa langsung menghubungi agen kami tadi, kepala cabang kami, atau boleh bertanya kepada admin Holiday Angkasa Wisata. Terima kasih. Baik Mbak Indah, untuk keberangkatan selanjutnya akan direncanakan kapan Mbak Indah, mengingat tadi untuk Februari sudah full ya? Iya Mbak Ayu, Alhamdulillah besok kita sudah ada pemberangkatan satu pesawat lagi Mbak Ayu. Jadi Masya Allahnya holiday saat ini ada 434 sedang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, tapi besok akan disusulkan lagi dengan satu pesawat charter Citylink berjumlah 360 jemaah akan diterbangkan langsung dari kota Palembang menuju kota suci Madinah Al-Munawwaroh. Tapi ini merupakan paket yang berjumlah 13 hari. Jadi berbedanya kalau yang lain 9 hari, kalau ini 13 hari. Dan besok Mbak Ayu, insya Allah jika tidak ada perubahan, take off sekitar jam 9 pagi. Baik Mbak Indah, terima kasih. Kita ke Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz, berikutnya kegiatan apa yang dilakukan jemaah umroh dari Travel Holiday Angkasa Wisata? Alhamdulillah, tadi malam saya bilang sudah melaksanakan umroh perdana atau yang pertama, dan hari ini seluruh jemaah bebas untuk melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci Makkahul Mukarramah atau di Masjidil Haram. Dan insya Allah ini masih menunggu kegiatan besok yang biasanya akan dilaksanakan, yaitu ziarah. Di antaranya nanti akan berangkat yaitu ke Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Nur, dan juga akan ambil mikot di Jaronah untuk melaksanakan umroh yang kedua. Insya Allah dengan adanya program-program ini, jemaah sangat berterima kasih, sangat senang dengan PT Holiday Angkasa Wisata. Barangkali tidak ada di PT-PT yang lain seperti ini, yaitu pelaksanaan umroh sama dengan haji, dan Bapak Haji Disparman ini telah menurunkan yaitu para TL dan tour leader yang sangat berpengalaman. Sehingga insya Allah jemaah ini walaupun ada kekurangan-kekurangan dapat diatasi dan dapat dimusyawarahkan. Semoga segala sesuatu yang berjalan lancar, dan insya Allah jemaah akan mendapatkan jemaah yaitu umrah yang mabrur wa mabrur. Amin Allahumma amin. Baik Pak Ustadz, untuk harapan kedepannya untuk seluruh jemaah seperti apa Pak? Harapan jemaah, semoga saja yang pertama berkat doa seluruh jemaah, Holiday Angkasa Wisata akan lebih jaya, akan tetap lebih jaya. Lebih wabil khusus kepada Bapak Syekh Holiday Angkasa Wisata Haji Didis Parman beserta keluarga, diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semoga semua kru-krunya. Semoga saja holiday ini akan menjadi holiday yang terbesar, bukan saja di Sumatera Selatan, malah kalau bisa di seluruh Indonesia. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kita ke Mbak Indah. Mbak Indah, harapan untuk para jamaah ke depannya seperti apa Mbak Indah? Harapan kami kepada seluruh jemaah kami tetap pada peraturan yang sudah Holiday Angkasa Wisata tetapkan dan sudah kami sampaikan, baik ketika manasik maupun ketika pelepasan di bandara, yaitu jemaah selalu menjaga kekompakannya, menjaga atributnya, selalu memakai shell dan ID card kemanapun jemaah itu akan melangkah. Kemudian jemaah juga menjaga paspornya dengan baik, tidak
sampai mengotori atau sampai merusak, apalagi sampai hilang ya. Kemudian jemaah juga tetap menjaga kesehatannya karena umroh merupakan ibadah fisik yang dimana memang kesehatan sangat dibutuhkan. Dan kemudian yang terakhir, jemaah juga dapat menjaga kesempurnaan rukun ibadah umrohnya. Jadi jangan sampai mereka sudah membayar dengan biaya yang tidak sedikit, sudah mengorbankan sanak keluarga dan meninggalkan keluarga, tapi ibadah umrohnya tidak maksimal. Sehingga kami sangat berharap jemaah nanti ketika landing di kota Palembang, semuanya tanpa kekurangan satu apapun, tiba di kota Palembang dalam keadaan sehat, bahagia, serta menjadi jemaah yang mabrur dan mabruroh. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik Mbak Indah dan juga Pak Ustadz, terima kasih untuk meluangkan waktunya berbincang bersama kami dan juga pemirsa PAL TV. Amin. Semoga para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.